Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 302. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Masuk goa, Qin Chen sebenarnya ingin buru-buru menuju tanda di peta. Namun sekarang ahli Martial King sudah muncul. Dia harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Qin Chen kemudian menggali tanah dan membuat sebuah lubang besar. Lalu air kolam ajaib dimasukkan. Dengan kolam ajaib dan kristal ajaib, Qin Chen mulai fokus dan berkultivasi di sana. Di dalam budidaya kolam dan juga menyerap kristal ajaib, kultivasi Qin Chen dengan singkat naik ke ranah Martial Venerable tahap akhir puncak, atau bisa juga disebut setengah langkah Martial King. Waktu berlalu dengan cepat, Qin Chen terus-menerus menyerap kristal ajaib dan berkultivasi di sana. Sesaat, Qin Chen menghentikan kultivasinya dan membuka matanya di saat merasakan bahwa dia tidak bisa menerobos kelas Martial King. Ada apa? Kenapa aku tidak bisa menerobos kelas Martial King? Kata Qin Chen. Martial Dao dapat dirasakan, tapi tidak ada yang dapat membuatnya menerobos. Di saat Qin Chen memikirkan hal ini, di tempat berbeda di gua lainnya nampak aura Raja Tangan Darah meledak. Sialan, hanya sedikit lagi, kata Raja Tangan Darah seraya menghantam batu karena kesal. Setelah menyerap kristal ajaib dan juga air kolam ajaib, kultivasinya yang sebelumnya mandek dengan cepat meningkat. Namun di saat dia akan menerobos ke tahap tengah kelas Martial King, tiba-tiba air dan kristal ajaib yang ia miliki telah habis. Tapi tidak apa-apa, dengan peningkatan ini, jika saya bertemu dengan anak itu lagi, saya pasti dapat membunuhnya, kata Raja Tangan Darah. Di pintu masuk reruntuhan istana, nampak ada ahli Martial King yang telah sampai di depan istana. Apakah kalian tahu di mana Zhou Zhengsu? Kata Raja Wu Huang. Dia adalah ahli Martial King dari dinasti Long Yuan. Dia bertanya kepada orang-orang dari dinasti lainnya yang ada di sekitar pintu masuk reruntuhan istana. Tuan muda Zhou Zhengsu ada di kedalaman istana. Sesaat kemudian sinar cahaya lainnya datang dan sosok ahli Martial King lainnya muncul di sana. Raja Es, kamu juga dikirim ke sini, kata Raja Wu Huang. Ya, saya juga tertarik dengan kolam air dan kristal ajaib. Tanpa berkata lagi, Raja Wu Huang langsung melesat masuk ke dalam reruntuhan istana dan menghilang. Berapa banyak kristal ajaib yang ada di dalam? Kata Raja Es bertanya. Seniman bela diri itu berkata, pada awalnya ada ratusan kristal ajaib, namun semuanya telah dicuri. Kami sebelumnya juga memiliki beberapa, tapi telah dirampas oleh Raja Tangan Darah. Oh, Raja Tangan Darah, beraninya dia mengambil barang milik orang-orang dinasti saya. Awas saja nanti jika saya bertemu dengannya, kata Raja Es. Kemudian Raja Es membawa seniman bela diri dari dinastinya dan masuk ke dalam reruntuhan istana. Beberapa ahli Martial King dari 7 dinasti kelas atas juga satu persatu berdatangan. Beraninya anak itu membunuh anakku Heng Tianxiao. Ayo kita juga masuk, kata Raja Wuji. Dia adalah ahli Martial King dari dinasti kerajaan selamanya. Semua ahli Martial King lainnya juga membawa seniman bela diri yang tersisa dari dinastinya untuk memasuki reruntuhan istana. Kembali kepada Qin Chen. Ternyata Martial Dao yang saya kuasai di kehidupan sebelumnya tidak bisa diintegrasikan. Untuk saat ini tidak bisa menerobos kelas Martial King, kata Qin Chen. Wajahnya nampak jelek. Kemudian Qin Chen menghentikan kultivasinya. Sudahlah, lebih baik menuju tanda di peta dulu. Saya penasaran apa yang ada di sana, kata Qin Chen seraya keluar dari gua dan pergi menuju kedalaman. Tanpa Qin Chen sadari, saat ini para ahli Martial King dari 7 dinasti kelas atas telah memasuki istana.
Setelah masuk lebih dalam, Qin-Chen merasakan hawa dingin yang terpancar dari dalam. Ternyata di kedalaman lorong ini ada dunia yang luas, kata Qin-Chen di saat masuk lebih dalam. Ada juga beberapa mayat yang tergeletak. Nampaknya mayat ini sudah lama ada di sini. Qin-Chen kemudian masuk lebih dalam. Kekuatan jiwanya menyapu dan melihat banyak bayangan hantu gelap di depan. Merasakan kedatangan Qin-Chen, segerombol bayangan hantu gelap menyerbu ke arah Qin-Chen. Namun Qin-Chen tidak takut, dia memiliki banyak metode untuk membunuh bayangan hantu gelap ini. Pedang karat muncul dan langsung menebas, diikuti Bloodline guntur dan menyapu segerombol hantu gelap. Di bawah pedang karat beberapa bayangan hantu gelap mati. Namun bayangan hantu gelap bukannya berkurang, malah lebih banyak bayangan hantu gelap yang menyerbu ke arah Qin-Chen. Armor baju besi alien muncul di tubuh Qin-Chen. Pada awalnya dengan armor baju besi ini Qin-Chen dapat maju dengan tenang. Namun setelah beberapa saat Qin-Chen merasa walaupun bayangan hantu gelap ini tidak dapat menembus armor baju besi, tapi esensi darah Qin-Chen dapat diserap. Pada akhirnya Qin-Chen mengeluarkan api teratai hijau. Semua bayangan hantu yang mendekat langsung dibakar. Dan akhirnya Qin-Chen dapat lolos dan masuk lebih dalam ke dalam lorong. Setelah beberapa saat Raja Tangan Darah juga sampai di sana dan menjumpai banyak bayangan hantu gelap. Mengapa ada banyak sekali bayangan ajaib di area Martial Venerable ini? Mungkinkah ada harta yang langka di dalam sana? Kata Raja Tangan Darah. Ternyata bayangan hantu gelap ini disebut bayangan ajaib. Bayangan ajaib ini biasanya muncul di tempat jatuhnya area Martial King. Raja Tangan Darah melesat dengan martial daunnya. Dia berhasil melewati bayangan ajaib ini. Bayangan ajaib ini hanya bisa dibunuh dengan martial dao. Apakah anak itu telah mati oleh bayangan ajaib ini? Kata Raja Tangan Darah. Dia melihat sekeliling namun tidak menemukan mayat Qin-Chen. Dan dia pun pergi melesat ke kedalaman istana dan menghilang. Beberapa saat kemudian ahli Martial King lainnya dari 7 dinasti kelas atas juga sampai di sana. Mengapa ada banyak bayangan ajaib di area Martial Venerable ini? Sebenarnya harta apa yang ada di dalam sana? Kata Raja Wushuang. Pada awalnya dia membawa jenius-jenius dari dinastinya untuk melewati bayangan hantu ajaib. Namun dengan jumlah bayangan hantu ajaib yang sangat banyak, dia tidak bisa melindungi semuanya. Pada akhirnya Zhou Zhengsu dan lainnya ditinggalkan dan hanya dia yang merupakan ahli Martial King yang mampu menerobos bayangan ajaib dan memasuki kedalaman dan menghilang. Hal yang sama juga terjadi kepada Raja Es, Raja Wuji, dan ahli Martial King lainnya dari 7 dinasti kelas atas. Pada akhirnya mereka juga memasuki kedalaman istana dan menghilang. Beberapa saat kemudian beberapa orang berjubah hitam juga muncul di sana. Mereka adalah orang-orang sekte setan darah. Apakah ini tempat yang dikatakan Tuan Cabang Lord? Ya, memang ini orang-orang dari dinasti kelas atas nampaknya juga telah masuk. Kalau begitu, ayo kita juga harus cepat masuk, kata pemimpin kelompok itu. Dia bergegas menerobos bayangan hantu ajaib. Orang ini mengeluarkan aura kekuatan yang aneh. Setiap bayangan hantu ajaib yang mendekat tersapu dan mati oleh aura kekuatannya. Ayo, kita harus secepatnya menyelesaikan misi dari Tuan Cabang Lord, kata salah satu orang itu seraya melesat pergi ke kedalaman lorong dan menghilang. Kembali kepada Qin-Chen, pada saat ini dia telah sampai di ujung lorong dan mendapati bahwa di ujung lorong ada sebuah aula besar. Tempat apa ini? Sangat aneh, kata Qin-Chen. Kemudian Qin-Chen melihat ada 3 platform batu hitam. Setiap platform batu ada sebuah bola cahaya dan di dalam bola cahaya nampaknya ada sesuatu. Apakah ini harta yang ditandai di peta? Kata Qin-Chen. Kemudian pedang karat muncul di tangannya dan langsung menebas ke salah satu bola cahaya. Setelah dihantam, bola cahaya itu tidak bergeming, namun isi dari bola cahaya itu terlihat. Di dalamnya ada kristal ajaib dengan ukuran sangat besar. Wow,
Ternyata isinya adalah kristal ajaib yang besar. Ada 3 bola cahaya di sini. Saya ingin tahu ada harta apa lagi di dalamnya, kata Kinchen. Di saat Kinchen akan menghantam lagi untuk melihat isi 2 lainnya, tiba-tiba sesosok pria muncul dari lorong. Dia adalah Raja Tangan Darah. Hahaha, ternyata kamu belum mati. Tapi itu bagus, saya bisa membunuhmu di sini, kata Raja Tangan Darah. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung melayangkan serangan telapak tangannya kepada Kinchen. Ternyata kamu, apakah kamu masih belum menyerah? Kata Kinchen. Pedang karat yang dilapisi guntur langsung menebas. Di bawah cahaya niat pedang, telapak tangan langsung hancur dan Raja Tangan Darah terpental dan terluka. Kultivasimu telah meningkat, bagaimana bisa? Kata Raja Tangan Darah. Pada awalnya dia sangat yakin karena telah menyerap kristal ajaib sebelumnya. Kekuatannya sudah beberapa kali ditingkatkan. Namun dia tidak menyangka setelah bertemu lagi kekuatan Kinchen juga telah meningkat. Kinchen mendesak segel harta hitam. Mereka berdua kembali bertukar serangan. Namun setelah kedua serangan beradu, Raja Tangan Darah kembali dipukul mundur dan memuntahkan darah. Nah, bagaimana jika kita bekerja sama? Ada 3 bola cahaya, masing-masing memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dan juga saya yakin mungkin akan ada ahli Martial King lainnya yang dikirim 7 dinasti kelas atas yang akan datang ke sini. Jika mereka datang, kita mungkin akan kehilangan ketiga harta itu. Setelah kita mengamankan hartanya, kita akan membagi rata. Bagaimana? Kata Raja Tangan Darah. Omong kosong, kata Kinchen. Dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Raja Tangan Darah. Namun tiba-tiba Kinchen berubah pikiran di saat merasakan pancaran aura dari kejauhan. Kemudian Kinchen berkata, ini memang ide yang bagus. Kita bisa saja bekerja sama, tapi bagaimana saya bisa mempercayaimu? Kata Kinchen. Saya sebagai Raja Bela Diri yang terhormat tidak akan membohongimu, kata Raja Tangan Darah. Namun di dalam hati dia mencibir. Akan tetapi tentu Kinchen tidak semudah itu untuk percaya. Kemudian dia berkata, saya akan mempercayaimu jika kita membuat sumpah dao surgawi. Setelah itu musuhku juga adalah musuhmu. Kita akan bergandengan tangan saling membantu sampai harta itu dibagikan. Sumpah dao surgawi ini hanya legenda, tidak pernah terlihat di negeri 100 dinasti. Hanya kekuatan puncak tertentu yang memilikinya. Apakah mungkin anak ini mengetahuinya? Kata Raja Tangan Darah. Kinchen mengeluarkan jimat dan membentuk segel. Cuing! Wajah Raja Tangan Darah tiba-tiba terkejut. Apakah anak ini benar-benar bisa melakukannya? Pada akhirnya Raja Tangan Darah telah melakukan sumpah dao surgawi. Dan jika Raja Tangan Darah mengingkarinya, dia akan mati. Ayo kita hancurkan bola cahaya ini dan ambil harta-harta ini, kata Raja Tangan Darah. Sebelum memecahkan bola cahaya itu, ayo kita berurusan dengan orang-orang ini terlebih dahulu, kata Kinchen. Di saat kata-kata Kinchen jatuh, beberapa sinar cahaya melesat dari lorong dan cering. Beberapa orang muncul di aula. Masing-masing dari orang ini memancarkan aura yang mencengangkan. Yah, mereka adalah Raja Es, Raja Wushuang, Raja Juli, Raja Wuji, Raja Yandu, dan Raja Jin Huang. Mereka semua adalah ahli Martial King dari setiap salah satu dinasti kelas atas. Raja Tangan Darah, mengapa kamu berada di sisi anak ini? Raut wajah ahli Martial King dari 7 dinasti kelas atas nampak heran. Bukannya membunuh anak ini, Raja Tangan Darah malah berdiri di sisinya. Bisa dikatakan konflik antara dinasti Qian dan Kinchen sudah sampai di titik di mana hampir tidak bisa didamaikan. Tapi sekarang Raja Tangan Darah nampak akrab dengan anak itu. Bagaimana mereka tidak heran? Saat ini wajah Raja Tangan Darah nampak jelek. Jika dia tahu ahli Martial King dari 7 dinasti kelas atas akan datang, dia tidak akan bekerja sama dengan Kinchen. Namun menyadarinya sekarang itu sudah sangat terlambat.
Sumpah Martialdau telah menyatu, mau tidak mau dia harus bekerja sama dan bergandengan tangan dengan Qin Chen sampai harta-harta ini dibagikan. Bocah, kamu telah membunuh anakku Heng Tianxiao, hari ini kamu harus mati, kata Raja Wuji. Dia sangat marah dan langsung melancarkan serangan tinju ke arah kepala Qin Chen. Memang Heng Tianxiao terluka olehku, tapi jelas-jelas dia tidak mati, melainkan melarikan diri dengan jimat luar angkasa, gumam Qin Chen. Dia sedikit bingung, namun dia tidak repot-repot untuk menjelaskan. Qin Chen menoleh ke arah Raja Tangan Darah dan berkata, "Raja Tangan Darah, apa yang kamu tunggu?" Mendengar ini, ekspresi Raja Tangan Darah nampak pahit. Kemudian dia melesat dan langsung memblokir serangan Raja Wuji dan membuatnya mundur. "Raja Tangan Darah, apa yang kamu lakukan?" kata Raja Wuji. Dia terkejut. Bukan hanya tidak membunuh anak ini, Raja Tangan Darah bahkan melindunginya. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Bukan hanya Raja Wuji, tapi Raja Wushuang, Raja Es, dan lainnya juga nampak terkejut. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.